Dan ini apa gitu loh. Sayang sekali Bareskrim Mabes Polri yang punya puslapor hasilnya seperti ini. Kedua, hasilnya itu hanya naratif saja. Uji kertas, pengaman kertas, tinta, dan lain sebagainya. Bukan itu yang ditanyakan. Itu pun sudah saya ajarin sebelumnya. Hasilnya harus detail. Ada kertas, tinta, seperti apa. Maksudnya, itu tinta-tinta itu harus uji secara spesifik. Tinta jenisnya apa, kerapatannya apa, kepadatannya apa, buatan tahun berapa. Kemudian kertasnya, uji dating carbon 14-nya harus juga disampaikan. Karena carbon dating 14 itu menunjukkan usia kertasnya. Kemudian yang ketiga, jangan kemudian hanya diraba, ya, gitu kan? Itu ada hasil katanya, hasil kertasnya, entah itu ijazahnya atau skripsinya, katanya diraba cekungannya, dan pada narasinya dikatakan terasa cekung. Ini hasil laboratoris atau hasil perasaan? Kok hanya terasa cekung sehingga kemudian dikatakan hasil cetak tinggi? Come on gitu loh. Ini hasil puslapor Mabes Polri, hasilnya kok abal-abal kayak gitu loh. Dan hasil ini yang penting lagi, ini hanya saja sebenarnya merupakan satu langkah ya, satu tahapan dari pemeriksaan besar. Ini bukan hasil final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Roy Suryo sungguh sudah di luar batas, komentarnya. Ini tidak saja melecehkan, tidak saja merendahkan martabat profesionalisme Mabes Polri, puslapor Mabes Polri, tapi sudah melecehkan, sudah menghina, mengatakan hasil puslapor Mabes Polri ini abal-abal. Halo Pak Kapolri, apakah orang model Roy Suryo seperti ini mau dibiarkan? Ataukah mau nunggu rakyat yang tidak sabar mengadili? Saya kira kita tidak ingin yang kedua. Kita ingin agar polisi bertindak tegas untuk menghentikan mulut-mulut kotor, mulut-mulut kurang ajar seperti Roy Suryo yang telah mendegradasi lembaga hukum tertinggi kita di Kepolisian Republik Indonesia. Ini sedang menghancurkan kepercayaan publik kepada kepolisian kita. Ini tidak main-main. Ini adalah sebuah upaya makar, upaya penentangan, upaya ketidakpercayaan terhadap institusi sebesar Mabes Polri. Apa jadinya kalau publik kemudian terpengaruh dengan provokasinya dia? Dia tidak percaya dengan hasil uji lapor Mabes Polri yang sudah 2 bulan dilakukan dengan 30 lebih saksi dan alat bukti yang ada. Dia inginnya semua diumbar. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Suryo sudah dilakukan. Cuman kan tidak mungkin semuanya disampaikan dan ditunjukkan. Mabes Polri, Bareskrim sudah meminta bentuk fisiknya, dan itu tidak harus ditunjukkan oleh Mabes Polri. Yang penting hasilnya sudah selesai dan sudah diumumkan. Anda tidak percaya dengan hasil penyelidikan Mabes Polri, Anda kurang ajar Roy Suryo. Ya kurang ajar sampean. Anda telah merendahkan serendah-rendahnya ini profesionalisme kerja tim puslapor Mabes Polri. Kamu anggap, kamu tuduh abal-abal. Ini luar biasa loh. Saya tidak tahu apakah ini bisa dikenai sanksi hukum oleh Mabes Polri atas statement ini, menuduh puslapor Mabes Polri abal-abal. Saya tidak tahu nih, biarlah Pak Polisi di Mabes Polri yang mengkaji ini. Tetapi seandainya kemudian itu mau ditanggung rentengkan, mau didobelkan, saya kira itu akan menjadi poin unsur pemberat pada kasus hukumnya di Polda Metro Jaya. Karena dia telah menghinakan lembaga hukum kita, lembaga hukum tertinggi kepolisian kita. Ya bukan saja tidak percaya, tetapi menghina, menganggap, menuduh sebagai abal-abal. Ini tadi saya ambil di Detik ini. Di Detik ya, bisa dilihat itu. Tadi luar biasa, Masya Allah. Kalau lembaga sebesar Mabes Polri kamu lecehkan, kamu hinakan,
Terus lembaga hukum seperti apa yang akan dipercaya oleh Roy Suryo? Kemudian Mabes Polri suruh menampilkan foto ijazah aslinya. Saya dikira orang tidak tahu maksudmu itu dan gengmu itu. Ketika kemudian fotonya ditampilkan, apa yang akan kalian lakukan, kita semua tahu akal bulusmu. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan boleh nanti ditampilkan pada saat sidang di pengadilan. Ketika kasus di Polda Metro Jaya nanti sudah sampai di tingkat pengadilan. Lembaga yang punya otoritas dan diperlukan dalam konteks persidangan itu. Kalau dalam konteks apa yang diumumkan oleh Mabes Polri kemarin cukup dengan diumumkan. Nah, persoalannya kamu tinggal percaya atau tidak. Kamu boleh tidak percaya, Roy, tapi kamu kurang ajar, melecehkan, merendahkan kerja Mabes Polri, kamu anggap sebagai abal-abal. Saya walaupun bukan polisi, tapi ku tersinggung. Walaupun saya bukan personal anggota kepolisian Republik Indonesia, tapi tersinggung dengan statement itu. Kamu apa yang tidak kamu rendahkan? Kamu menghinakan Pak Jokowi, presiden kita, presiden ke-7 kita, merendahkan UGM, merendahkan Mabes Polri. Kurang ajar, emang kamu anggap cocotmu saja yang pinter. Kamu menganggap cangkemmu yang paling benar apa gimana? Ini manusia begini kalau dipelihara terus-terusan kacau negara ini. Ya kalau semua orang modelnya kayak Roy Suryo, tidak percaya dengan institusi lembaga pemerintah kita, ya makar semua, jadi pemberontak semua nantinya. Maka saya kira tidak hanya saya yang sepakat, tapi mayoritas bangsa Indonesia saya kira sepakat. Jangan terlalu lama ini orang panggil di Polda Metro Jaya dan kerangkeng tangkap biar aman. Cangkemnya orang ngoceh terus ini. Daripada nanti ditangkap oleh masyarakat yang tidak sabar melihat kesombongannya Roy Suryo. Ya sekali lagi untuk bapak-bapak polisi di Polda Metro Jaya, jangan terlalu lama panggil ini manusia. Sidik, tetapkan tersangka, tangkap, kandangin, kerangkeng biar mulutnya berhenti ngoceh. Karena berbahaya sekali mulutnya. Mendegradasi, merusak kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada lembaga hukum kita, pada Pak Jokowi, kepada UGM yang nggak percaya. Terus apa yang mau dipercaya? Allah ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.